Bagaimana perasaanmu ketika memandikan jenazah pertama kali? Apakah kamu memandikan jenazah wanita? Apakah ada jenazah yang hidup kembali ketika dimandikan? Ada jenazah orang bunuh diri yang berada di hutan selama 49 hari. Jenazah itu hampir hitam warnanya. Belatung juga sudah mengerubutinya. Apakah ada yang berhenti karena kondisi pekerjaannya sulit? Nama saya Tekin Aras. Saya sudah bekerja melayani pemakaman hampir 6 tahun. Jadi pernah juga saya bertugas memandikan jenazah. Setelah itu saya bertugas sebagai imam. Bedanya saya dengan imam lain adalah saya bertugas memandikan jenazah sebelumnya. Paling banyak ada 5-6 orang yang menjadi imam setelah bertugas memandikan jenazah. Bagaimana perasaanmu ketika memandikan jenazah pertamamu? Kami mulai dengan dilatih. Kami tidak tahu akan dilatih apa pada sesi pertama. Ternyata jenazah pada sesi itu mantan pemain basket. Dia dioperasi di luar negeri, meninggal ketika operasi. Saya bersiap secara mental, tapi melihat jenazah dan kondisinya, saya jadi takut. Dia meninggal ketika dioperasi, jadi badannya bengkak. Mereka tidak bisa menjahit badannya, jadi ditutupi saja dengan kertas kaca. Organ tubuhnya terlihat jelas. Sulitnya menghadapi jenazah itu membuat saya sempat berpikir untuk berhenti saja. Jenazah mana yang paling sulit kamu mandikan? Ada orang yang bunuh diri. Dia ditemukan 49 hari kemudian. Di tengah hutan. Pada hari ke-55, jenazahnya tiba. Begitu lama di hutan membuat jenazah itu hampir hitam warnanya. Ketika diletakkan di atas meja, kami melihat belatung berjatuhan. Tentu saja jenazah seperti itu nggak enak dilihat dan berbau busuk. Walaupun kami memakai masker tebal, air mawar, dan parfum, baunya tembus. Jenazah seperti ini benar-benar menguji kami. Saat awal bekerja, berat badan saya turun 11 kilo karena selalu mencium bau. Bau ini bertahan sehingga saya tidak selera makan sepulang kerja. Kamu terus melihat jenazah dan kematian. Bagaimana kamu tahan? Pertama, saya tahu tugas ini bagian keimanan dan tugas agama. Pasti ada kesulitan seperti saya bilang tadi. Pemerintah menugaskan psikolog untuk membantu kami. Setiap wilayah ada psikolog. Mereka berdialog rutin, mendengar masalah kami, dan memberikan nasihat. Karena ini tugas agama dan keluarga, kami juga mendukung. Kesulitan bisa kami hadapi. Pernahkah ada orang berhenti karena jiwanya tak sanggup menghadapi kesulitan kerja? Saya nggak tahu kalau begitu. Tapi ada orang yang nggak bertahan sesuai rencana. Alasannya kesulitan yang tadi saya sampaikan. Contohnya ada orang mati karena sakit jantung. Jenazahnya terlihat begitu menderita. Kalau kamu sering melihat penguburan, pikiranmu melayang ke kematianmu atau orang tuamu. Pikiran ini bisa terbawa ke mimpi dan hidup jadi tidak nyaman. Makanya banyak teman kami tidak tahan. Tekanan sosial bisa juga terjadi, misalnya kalau kami ikut acara sosial. Orang bertanya, kamu kerja apa? Ketika dibilang, saya pengurus jenazah, mereka pindah tempat duduk, atau mereka pergi begitu saja, terutama orang tua. Mereka takut mati. Jadi tekanan sosial juga membuat orang berhenti. Pernahkah kamu memandikan jenazah anak-anak? Yang paling menyedihkanku adalah penguburan anak-anak. Ya, kami mungkin siap mental. Kami tahu jenazah bisa saja orang tua, anak-anak, dan lain-lain. Tapi pernah ada jenazah anak-anak. Dia mati karena kecelakaan. Tangan kakinya yang tanpa nyawa ketika kami mandikan mempengaruhi saya. Sejak itu, saya berusaha tidak menangani jenazah anak-anak. Karena sulit bagi saya. Apakah kamu memandikan jenazah perempuan? Perempuan yang memandikannya. Hal ini sering disalahpahami. Perempuan memandikan jenazah perempuan. Laki-laki memandikan jenazah laki-laki. Bagaimana pemakaman orang tunawisma atau yang nggak punya siapa-siapa? Seperti memakamkan orang lain juga. Sudah seperti kewajiban bagi kami kalau ada pemakaman mereka. Semua orang yang bisa akan menawarkan diri. Ada kisah menarik. 2 orang singgah di Turki dari Nigeria menuju Mekah. Mereka datang ke Istanbul. Mereka mau berangkat umroh dari sana. 2 perempuan, 1 sudah tua. Dia sakit jantung lalu meninggal. Waktu itu saya yang bertugas. Ketika saya bilang nggak ada yang datang untuk penguburannya, 2-3 satpam datang mengangkat peti jenazahnya, tapi pergi ketika datang jenazah lain. Nggak ada lagi orang untuk menimbun kuburannya dengan tanah. Jadi saya melepaskan pakaian dan perangkat luaran saya. Saya mulai menimbun kuburannya dengan tanah sambil membaca doa. Sementara itu anak-anak yang sering menyiram air ke kuburan datang dan bergabung. Mereka ikut menimbunkan tanah kuburan seperti saya. Ada anak muda cacat yang sedang menunggu di pintu pemakaman. Dia juga datang merangkak, mengambil skop dan menimbunkan tanah ke kuburan itu. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. Setelahnya saya berpikir Tuhan yang Maha Pengasih tidak membiarkan seorang pun tanpa teman. Dia mengirimkan hambanya, tak ada yang sendirian. Selama Anda beriman, apakah kamu melihat khurafat di pemakaman? Ya, salah satu hal yang paling bermasalah bagi kami para imam jenazah.
Pengalaman saya begini, kalau yang meninggal laki-laki, orang menaruh handuk di peti jenazah. Kalau perempuan, jilbab. Ketika kami tanya, mereka bilang untuk memastikan kelamin jenazah. Pernah seorang perempuan berkata setelah selesai penguburan. Dia bilang, bawa jilbab yang tadi di peti mati, saya akan mengikatnya di nisan ini. Karena sering kami lihat, kami nggak bilang apa-apa lagi. Ada yang menjawab, kalau jilbab harus diberikan kepada yatim, bukan kepada perempuan. Jadi dia mengambil jilbabnya sendiri dan membalut nisan yang baru dikubur. Hal ini janggal bagi saya. Saya jadi bertanya, apa yang kamu lakukan, saudariku? Memakai jilbab adalah perintah Allah, tapi yang kamu lakukan nggak ada dasarnya dalam Islam. Kenapa kamu lakukan? Dia menjawab, ini wajib bagi kami, saya harus melakukannya. Saya jadi terkejut dan sedih. Apakah kamu memandikan jenazah non-muslim juga? Enggak, non-muslim punya tempat penguburan sendiri. Tempat khusus memandikan jenazah mereka. Ada banyak di Istanbul. Tugas kami memandikan jenazah muslim saja. Penguburan dan pemandian non-muslim dilakukan di tempat mereka sendiri. Apakah ada orang yang hidup kembali ketika dimandikan? Pernah suatu waktu begini, ketika kami dilatih seseorang yang sudah berpengalaman bertahun-tahun, ada yang bertanya, pengalamanmu sudah bertahun-tahun, pernah melihat jenazah yang hidup kembali? Dia menjawab, tentu pernah. Saya terkejut karena belum pernah mendengar seperti itu. Saya jadi ingin mendengar. Sang penanya berkata, bagaimana kejadiannya saudaraku? Pelatih kami menjawab, tiba-tiba jenazahnya bangkit, saya baringkan kembali. Jenazahnya bangkit lagi, saya baringkan lagi. Dia bangkit lagi, saya baringkan lagi. Lanjut ditanyakan, lalu apa yang terjadi? Pelatih menjawab, lalu saya terbangun dari mimpi. Pernahkah kamu memandikan jenazah yang putus kepalanya? Ketika jenazah datang ke kami, kepalanya utuh. Sebelum penguburan, mereka diotopsi. Tujuannya menentukan penyebab kematian. Jadi saya pernah memandikan jenazah setelah otopsi yang dijahit dengan benang tebal. Banyak jenazah seperti ini yang saya lihat dan mandikan. Ada yang kamu mau ceritakan lagi? Ketika keluarga jenazah datang ke penguburan, mereka tidak bertanya di mana Ahmed, Mehmet, Murad, dan lain-lain. Mereka bertanya di mana makamnya. Ketika orang meninggal, namanya pun hilang. Terkait hal ini, Nabi kita berpesan, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, yaitu kematian. Kematian selalu di depan kita ambil hikmahnya sebanyak mungkin. Ada juga hadis lain, Nabi kita Muhammad SAW berkata, 3 hal yang mengikuti jenazah, 2 pulang dan 1 bertahan. Yang mengikutinya, keluarga, harta, dan amalnya. Keluarga dan hartanya pulang, tapi amalnya bertahan. Semoga Allah merahmati kita dengan amal yang disenanginya ketika kita berpulang padanya.